Kita mulai ya hari ini. Oke, selamat hari Minggu adik-adik semua. Ada sukacita? Mana nih? Ada. 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 Sebelum kita mulai, Kak Vicky mau ajak adik-adik untuk naikkan satu pujian. Apa ya? Pujiannya apa ya? Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, oke. Kak Vicky mau ajak adik-adik untuk menaikkan pujian Bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu. Sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kak Vicky mau tanya siapa yang mau pimpin doa pembuka. Langsung raise hand. Noel. Yo. Aku itu sampai 3. 1, 2, 3. Aku minta Tabita ya. Tabita boleh ya pimpin doa pembuka. Oke lah. Yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mau sekolah minggu, berkati sekolah minggu kami akan berjalan dengan lancar. Berkatilah jaringan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Ya, amin. Terima kasih Tabita. Sekarang kita mau menaikkan pujian lagi dari bentar. Saja buat Tuhan manifest. Dipanggil Tuhan selalu manis.
kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Kak Vicky akan pimpin doa pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih penyertaan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang senantiasa mendampingi Ibu Ning yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Ning. Terima kasih Kak Vicky. Tapi sebelumnya Bune mau tanya, ini udah pada siap dengerin firman Tuhan belum sih? Kelas besar? Kalau sudah siap, boleh nggak Buning minta tanda reaksinya kalau sudah siap? Boleh kasih hati, boleh kasih tanda jempol, itu berarti tandanya sudah siap dengerin firman Tuhan nih. Ya, oh Noel langsung pakai jempolnya langsung nih kasih tandanya. Oke. Coba yang lain. Oh iya, Agnes sudah kasih hati. Oke. Kinar, ya Natania. Terus siapa lagi udah pada kasih hati ya. Oke, itu hebat berarti anak kelas besar. Ya, Buni mau tanya nih sebelum kita sama-sama membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, terus kita sharing ya, kita sama-sama sharing, Buning juga belajar, anak-anak juga sama-sama kita belajar, memahami apa sih yang akan kita pelajari, teladan apa sih yang akan kita pelajari dari cerita Alkitab yang hari ini kita akan dengarkan bersama-sama, yang akan kita simak bersama-sama gitu ya. Alkitabnya sudah pada siap belum? Sudah punya ini Alkitabnya? Sudah? Udah. Oke, sudah siap. Good. Berarti sudah siap membaca Alkitab. Kalau begitu, ada yang tidak siap Alkitabnya? Atau tidak, Bune? Aku nggak ada Alkitab di rumah. Kalau lagi dibawa papa mama ke gereja, misalnya. Ada? Tidak ya? Nah, oke, kalau sudah siap berarti nanti kita akan membaca Alkitab bersama-sama ya. Nanti bergantian. Yang siap membaca nanti boleh kasih reactionnya, boleh raise hand, yes, ya. Nanti bergantian. Jadi nanti membacanya bergantian urutan dari raise hand pertama, raise hand kedua dan ketiga seterusnya. Sampai nanti ada berapa ayat yang akan kita baca nanti sampai semuanya kebaca. Begitu ya. Nah, tapi Bune sebelum mengajak anak-anak baca firman Tuhan, ya kita minta hikmat sekali lagi sama Tuhan yuk, biar kita dimampukan yuk, biar makin mengerti nanti Tuhan maksudnya firman Tuhan ini apa. Kita berdoa sekali lagi yuk. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, berikan hikmat dan pengertian buat kami, supaya kami bisa memahami akan maksud firman Tuhan. Dan firman-Mu boleh menjadi teladan dan suluh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Amin. Ya, yuk kita mau langsung ya. Coba, Buning tapi mau tanya dulu ke anak-anak nih. Ya, Buning mau tanya. Apa sih yang kalian pelajari dari ini? Ini apa nih? Pendapat kalian tentang gambar ini apa kira-kira? Lagi Boleh. belajar di komputer. Oh, lagi melihat komputer, lagi apa kira-kira? Melihat komputer lagi ngapain kira-kira, Noel? Kalau nggak belajar, terus cek tugas online. Kalau belajar tuh ya main game. Oh, main game gitu ya. Ini yang kita amati. Ada yang punya pendapat lain selain dari Noel? Kira-kira apa yang kalian bisa satu kata atau satu kalimat yang kalian bisa ilustrasikan tentang gambar ini? Ya, ada lagi selain pendapatnya Noel. Terima kasih Noel pendapatnya nih. Ada lagi? Setelah mengamati gambar ini, apa sih yang kalian dapatkan dari gambar ini? Gambar ini tentang apa nih kira-kira nih? Tadi Noel dia sedang, mungkin dia bisa belajar atau sedang main game, sedang ini melihat komputer gitu ya. Nggak ada? Oke, kalau gambar kedua ini, apa ya? Ini kira-kira apa nih?
Pusing mikirin kerjaan. Oh, iya, Agnes, pusing mikirin kerjaan, kata Agnes. Oke, ada lagi? Aku juga sama, Bu. Pusing mikirin kerjaan. Pusing mikirin kerjaan. Oh iya, pusing mikirin kerjaan. Sama. Ada yang punya pendapat berbeda? Yuk, kita sharing loh. Ya, kita sama-sama sharing nih. Namanya belajar sama-sama yuk. Biar nanti kita dapat sesuatu yang benar-benar kita bisa ingat selalu. Gitu ya. Ada lagi? Tadi Ricci sudah menyampaikan, Agnes sudah, oh pusing tentang kerjaan nih gitu ya. Ada lagi? Tidak? Tidak. Baik, lanjut ya. Buning masih punya gambar lagi. Kalau gambar ini, kira-kira apa nih? Lagi senang. Lagi senang. Oke, lagi senang. Ada lagi? Mungkin Cika atau Kevin mau berpendapat? Tadi Kevin senang nih, senang katanya. Yang lain? Kok bisa menyimpulkan kalau dia senang dilihat dari apanya nih? Mungkin dia Senyumannya. dari ekspresinya. Oh, dilihat dari ekspresinya ya. Kelihatan ya dia senang gitu ya. Oh, ya ya, oke. Ada lagi yang punya pendapat berbeda? Atau setuju? Setuju dengan pendapatnya siapa tadi? Noel ya? Atau siapa tadi? Oke, setuju? Iya. Oke, satu lagi kalau begitu. Kalau ini apa nih? Meeting. Hmm? Yang meeting. Sedang meeting. Sedang meeting. Oh, Itu terus? itu lagi nelpon ya. Oh, lagi telepon gitu. Nelpon sambil kerja. Oh, telepon sambil bekerja. Oke, ya, telepon sambil bekerja. Ya, terus apa lagi? Telepon sambil bekerja. Kira-kira ketika dia telepon sambil bekerja dengan ekspresi wajah seperti ini, dia bekerjanya lagi happy, senang, sedih, atau tertekan, atau terpaksa kira-kira? Senang, senang. Senang. Oh, iya, jadi ya tadi kita ada 4 gambar nih ya, ternyata yang kita lihat nih ya, ada 4 gambar A, B, C, D yang tadi kita lihat satu-satu. Ya, ya. Kalau kita lihat sepertinya gambar ini mereka itu kira-kira sedang apa? Sedang apa yang dilakukan? Sedang bekerja, sedang bermain, atau sedang apa kira-kira? Kerja. Sedang bekerja. Nah, oke, kita sepakati sama-sama mereka nih bekerja ya, sedang melakukan pekerjaan. Tapi mungkin pekerjaannya berbeda-beda gitu ya. Nah, sekarang nih dari 4 gambar ini, kira-kira gambar mana sih yang kalian pilih? Yang sesuai dengan yang kalian inginkan gitu. Kalau kalian sedang bekerja, kira-kira yang mana? Sedang melakukan sesuatu lah. Kira-kira kalau kalian sedang melakukan sesuatu, gambar mana yang ingin kalian ikuti? C. Yang C. C. Yang C. 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 Oke. C. Oke. C. Kenapa kok C? Alasannya? Karena dia gembira, kerjanya gembira. Karena dia kerjanya gembira. Oke, ada lagi? Pilihnya C karena dia kerjanya gembira gitu. Ada lagi? Kenapa nggak pilih A dan B? Kenapa sih nggak Karena pilih? kalau yang AB, soalnya kalau yang AB itu yang B orangnya pusing, terus yang A ekspresinya nggak senyum. Gitu. Kalau A dan B itu nggak dipilih karena bisa jadi dia kerjanya nggak sukacita ya, kerjanya dia nggak happy, kerjanya dia ini sebentar nih. Ya, kerjanya dia lagi nggak semangat gitu ya. Gitu. Oke? Nah, sekarang pilihnya tadi Noel pilihnya C. Ada yang pilih yang lain? Selain Noel, Noel pilihnya C karena dia semangat, sukacita. Ada lagi? Aku juga C. Oh, Ricci juga pilihnya C. Ada lagi? Aku C.
Oh, Kevin pilihnya C juga. Iya. Baik, Buning juga sepakat nih dengan Kevin, Richie, Noel. Mungkin yang lain juga ya. Kita pilihnya C. Kita juga bisa pilih D. C dan D ini masih oke ya. Kalau C dia semangat kerjanya, sukacita. D itu juga dia lagi sibuk nih. Ya, dia lagi sibuk tapi dia tetap suka melakukannya dengan sukacita. Gitu ya. Dia tetap sukacita dengan senyum gitu ya. Nah, dengan senyum gitu. Nah, satu hal nih, kan ada lagu hati yang gembira adalah obat. Nah, kalau kita melakukan segala sesuatunya dengan gembira, pekerjaan yang tadinya berat itu akan terasa jadi lebih ringan gitu ya. Tapi kalau kita nih pekerjaan itu kayaknya tuh sepele, tapi kalau kita lakukan dengan bersungut-sungut itu ya nggak akan selesai-selesai. Nah, oke, anak-anak berarti sudah menyimpulkan. Berarti kalau gitu ceritanya selesai kalau gitu nggak usah lanjut ya. Sudah pada bisa menyimpulkan nih. Ini kan kalau untuk pekerjaan, tapi kalau yang sekarang nih anak-anak kan masih sekolah nih. Kira-kira kalau ada gambar seperti ini, nah ini berhubungan dengan tugas kalian nih. Mana yang kalian pilih nih? A, B, C, D. A, D. B, C, D. Hah? D. D. Ada yang pilih D. Ada yang kalau yang masih ada yang ragu-ragu, takut atau masih malu-malu bersuara, boleh pakai chat ya, nulisnya ya. Chatnya kayaknya bisa. D. Oh, ada yang pilih D. Oke. Pilih D. Ada yang pilih B gitu ya. Ada yang pilih D, ada yang pilih B. Bolu atau pilihnya dadu gitu ya. Oke deh. Ya. Kenapa sih kok pilihnya bolu atau dadu? Kasih pendapat dong, Cika. Karena mereka ceria dan menikmati pelajarannya. Oh, mereka ceria. Ya, baik. Makasih, Cika. Ada lagi selain Cika? Kenapa kok pilihnya bolu atau dadu? Kenapa? Tadi Cika sudah milih bolu atau dadu karena mereka ceria, mereka menikmati pelajarannya. Kira-kira kalau Cika nih ceria saat belajar, terus kalau lagi diajarin bisa menikmati, mengikuti pembelajaran dengan baik, hasilnya akan baik atau tidak, Cika? Baik. Oh, gitu. Nah, ini gambar-gambar ilustrasi yang Buning tampilkan ini pas banget nih, sesuai tema kita hari ini. Tadi Kak Vicky sudah mengajak kalian menyanyi yang kerja buat Tuhan selalu manis, ya kan? Ya, tadi kan. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, ya kita lakukan dengan semangat, dengan sukacita, ya gitu ya. Kita lanjut. Pas banget dengan tema kita hari ini. Bekerja dengan sukacita. Bekerja dengan sukacita. Yuk kita buka Alkitabnya yuk. Nehemia 8 ayat 1 sampai 10. Oke. Nehemia 8 ayat 1 sampai 10. Boleh dibuka yuk. Nehemia 8 ayat 1 sampai 10. Dilihat Alkitabnya. Sudah ketemu? Ya, Buning nggak tampilkan ayatnya di sini yuk. Coba sama-sama kita lihat di sini. Masing-masing buka Alkitabnya sendiri. Bisa kan? Buka Alkitabnya masing-masing. Coba kita belajar. Nehemia itu perjanjian lama atau baru? Lama. Perjanjian lama, betul. Yuk kita lihat Nehemia. Nehemia. Oke, sudah? Nehemia 8 ayat 1 sampai 10. Sudah ketemu? Sudah ketemu belum? Oke, sudah? Siap membaca? Oke, Buning lihat dari yang resen ya. Kita lihat sama-sama Nehemia. Nehemia itu
Perjanjian lama setelah Esra, setelah 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia. Jadi sebelum kitab Ester ya, Nehemia pasalnya yang ke-8, pasal ke-8 dilihat, ayatnya yang pertama sampai 10. Jadi berapa ayat ya? 10 ayat ya. Ayat. Ya, 10 ayat. Coba Buni lihat dari yang resen. Oh, belum ada yang resen nih. Ya, belum ada yang resen nih. Coba, oke. Oh, Ricci ayat yang Ricci, Noel, Natania. Ya, sudah ketemu. Rocinia, Natania, Kinar. Ya, terus siapa lagi? Sudah ada 4. Oke, nanti 4 orang ini dulu. 4 orang dulu ya. Dari mulai, oke, pertama adalah Ricci. Oke, silahkan Ricci ayat yang pertama. Pada hari itu juga Raja Ahasuerus mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi kepada Ester, sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa perkalian Mordekai dengan dia. Sebentar, betul Nehemia ya, Ricci ya? Kok beda ya, Miss? Ya, Nehemia Ricci, coba dilihat lagi. Nehemia itu sebelum Ester. Nah, mungkin di atasnya mungkin tadi ada berbeda Ricci. Coba dilihat lagi Ricci. Buning, maaf. Ya. Nehemia berapa? Nehemia pasalnya yang ke-8 ayat 1. Buning sambil tulis di chat ya. Oke, Buning sambil share screen lagi deh biar kelihatan deh. Oke. Oh, Nehemia pasalnya yang ke-8 nih. Pasalnya yang ke-8. Oh, kok kecilan ya. Pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-1 sampai 10. Oke, sudah? Nehemia pasal ke-8, ayatnya yang ke-1 sampai 10. Udah? Oke, Ricci, boleh diulang, Ricci. Makasih, Bu. Boleh diulang, Ricci. Sudah ketemu? Sudah. Ya. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Ayat kedua siapa? Ayat kedua di sini setelah Ricci, Kinar. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ayat yang kedua, Noel. Ketiga, Noel. Silakan, Noel. Bentar. Lalu pada hari pertama bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang dapat mendengarnya dan mengerti. Ayat keempat berikutnya ini ayat tadi ngulang itu lagi ya. Ayat yang kedua tadi yang maka serentak ya, berkumpullah seluruh rakyat di hadapan itu ya. Oke, baik deh. Berikutnya ayat yang ketiga dan Noel, Benska. Keempat. Ezra, ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan. Ayat yang sebentar Benska, ayat yang keempat kan?
Iya. Ya. Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Berikutnya Natania. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu semua orang bangkit berdiri. Oke, berikutnya setelah Natania, Agnes. Ayat ke-6 ya, Bu. Ya. Ezra membuka kitab itu Ah. di depan mata seluruh Tunggu, umat. berikutnya lagi, Nak. Itu sudah dibaca. Berikutnya Oke. lagi. Lalu 7. Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ya, berikutnya Tabita. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Oke, Tabita sudah. Oke, tadi Noel belum ya? Noel berikutnya. Udah aku. Oh, sudah. Oh, Noel karena belum lower ya. Berikutnya Agnes. Iya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Terima kasih. Berikutnya masih satu ayat lagi ya, Kevin. Oke. Lalu Nehemia yakni kepala daerah itu dan Imam Ezra, ahli kitab itu dan orang-orang Lewi yang mengejar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Iya, terima kasih. Ya, anak-anak yang sudah membaca. Nah, oke. Ceritanya tentang siapa nih kalau di ayat Alkitab ini? Kisahnya siapa? Kisahnya siapa nanti? Imam siapa tadi yang dikisahkan di sini? Imam siapa? Ezra. Imam siapa? Ezra. Imam Ezra. Ya, Imam Ezra. Oke, Imam Ezra ya. Imam Ezra. Imam Ezra tadi mendapat tugas untuk apa ya? Imam Ezra tadi mendapat tugas untuk apa? Membawa kitab ke hadapan jemaat. Membawa kitab ke hadapan jemaat ya. Membawa kitab ke hadapan jemaat terus diminta untuk apa? Setelah itu apa yang dilakukan Imam Ezra? Coba kita kupas baik-baik. Membaca terus membacanya di depan jemaat. Nah, ya. Jadi kisah ini tuh diawali ya. Kisah ini diawali ketika waktu itu kan anak-anak ingat nggak? Masih ingat nggak kisahnya bangsa Israel yang mereka waktu habis dari pembuangan, yang mereka harus berpindah-pindah tempat setelah mereka keluar dari mereka dari ingat? Yang mereka perjalanan jauh gitu ya di pembuangan. Iya, terus akhirnya mereka suatu saat setelah mengalami proses yang begitu panjang, mereka itu akhirnya ya mereka kan pembuangan ke Babel ke Yerusalem ya. Ya, mereka pulang nih dari pembuangan dari Babel, akhirnya mereka bisa kembali. Bayangkan kalau misalkan nih anak-anak habis pergi jauh
nggak bisa pulang karena ada sesuatu gitu ya, tapi suatu saat akhirnya kita bisa kembali lagi pulang ke tanah kelahirannya. Tapi kan di situ, di tempat yang mereka tinggal yang dulu, itu pasti kan suasananya tidak lagi sama seperti yang waktu mereka tinggalkan ya. Bangunan-bangunannya sudah mulai rusak, terus tempat-tempat ibadahnya juga sudah nggak layak untuk ditempati. Nah, akhirnya mereka melakukan proses, mereka menghidupkan kembali, membangun kembali tempat ibadahnya, bait sucinya di Yerusalem, terus tembok-tembok kotanya mereka bangun kembali. Nah, ketika itu selesai, nah mereka mengadakan suatu ibadah gitu ya, untuk ibadah keagamaan. Sebagai ungkapan apa? Ungkapan kalau mereka ini bersyukur kepada Tuhan sebagai bentuk antusiasme orang-orang Yahudi yang mengikuti upacara keagamaan ya, sebagai bentuk penyesalan mereka karena telah gagal memegang hukum Tuhan ya. Tapi Imam Ezra ya menyadarkan bahwa ketika kita melakukan ibadah ya harus membaca firman Tuhan itu, ayat-ayat Alkitab itu gitu. Nah, akhirnya orang-orang di sana memberikan tugas kepada Imam Ezra ya untuk membaca Alkitab, membaca kitab gitu di depan para jemaah di situ ya. Nah, Imam Ezra ini menjadi teladan buat anak-anak untuk melakukan suatu perkara atau tugas bukan atas dasar paksaan, tapi dia melakukannya itu dengan sungguh-sungguh dan sukacita. Ya, ketika dia menerima tugas dia tidak bersungut-sungut, kenapa sih aku yang diberi tugas, kenapa sih kok bukan dia aja. Nah, dia tidak mengatakan seperti itu, tapi dia melakukannya dengan sukacita gitu ya. Nah, kita bisa lihat tadi kalau anak-anak simak ayat Alkitabnya, ada ayat Alkitab yang mengatakan, coba masih ingat nggak? Coba dicari ayat Alkitabnya. Dia Nabi Ezra ini membacakan, Imam Ezra ini membacakan kitab. Selain itu dia juga mempersiapkan diri dengan membuat mezbahnya. Coba ayat berapa yang menunjukkan ini? Ayat berapa tadi? Ayat berapa ya? Coba dicari. Ada enggak? Nah, mezbahnya ini yang membuat juga Imam Ezra gitu ya. Jadi selain dia siap melakukan tugasnya untuk membaca kitab di depan semua umat, dia juga menyiapkan mezbahnya gitu ya. Dia juga menyiapkan mezbahnya gitu, oke? Dia menyiapkan sendiri gitu. Ya, ketemu ayatnya, ada nggak ayat yang mengatakan itu? Ada nggak ya? Kamu ya, oke, kita kembali ke sini deh, gitu. Kita balik ke sini ya. Ya. Nah, kita sudah baca nih ya, Nehemia 8 ayat 1 sampai 10. Sama dengan kisahnya ini. Ini coba kita lihat, kita baca sama-sama ayat ini yuk. Mulai dibuka open mic semua. Yuk. Yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari membawa kitab Taurat itu pertama bulan yang ketujuh, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat, yakni baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang dapat mendengar dan mengerti. Oke, ya. Mereka meminta, namanya meminta. Berarti Imam Ezra ini mendapat tugas. Nah, tadi Bu Ning sempat sampaikan ketika Imam Ezra ini mendapat tugas, dia tidak langsung menggerutu atau dia tidak, kenapa kok aku sih yang dikasih tugas sih, kenapa sih aku terus, tidak seperti itu. Tapi dia menerima tugas itu dengan sukacita.
Dia langsung melakukan. Bahkan satu hal yang anak-anak ingat, nah Imam Ezra ini juga menyiapkan mimbarnya, mesbahnya gitu ya, supaya dia bisa berdiri di tengah-tengah jemaah, terus supaya dia juga bisa menyampaikan dan membacakan isi kitab itu dengan baik. Gitu. Makanya di sini dikatakan dengan ayat yang ini ya, bagian terakhir, yakni laki-laki maupun perempuan dan setiap orang dapat mendengar dan mengerti. Nah, kenapa? Karena dia melakukan tugasnya dengan baik. Gitu. Nah, berarti ini hubungannya dengan tugas. Nah, tugas. Nah, apa sih yang akan kalian lakukan jika mendapat tugas nih? Sekarang kita kembali ke diri kita masing-masing. Kalau kita mendapat tugas, apa yang akan kita lakukan? Boleh menulis melalui chat deh. Kalau misalkan ada yang malu bicara, aku malu bicara gitu ya. Boleh tulis melalui chat yuk. Apa yang akan kalian lakukan kalau kalian mendapat tugas? Apa ya? Oke, apa yang akan kalian lakukan jika kalian mendapat tugas? Langsung mengerjakannya. Oh, mengerjakannya, langsung mengerjakannya. Oh, agak langsung mengerjakannya. Oke, wajib mengerjakannya ini Ricci, tulis di chat. Ada lagi? Kalau mendapat tugas nih, oh langsung wajib mengerjakannya. Oke, langsung mengerjakannya. Oke, oh berarti tidak ada yang menunda pekerjaan ya? Ya, berarti kalau nanti kalian mendapat tugas sekolah, ya jangan ditunda-tunda, tugasnya langsung diselesaikan. Nah, hari ini juga nih nanti kalau misalkan Kak Vicky kasih tugas, ya langsung dikerjakan ya. Aktivitas minggu ini gitu ya, langsung dikerjakan. Oke. Gitu. Oke, dicatat ya. Ini janji kalian, bukan janji sama Buning, bukan janji sama Kak Vicky loh ya. Tapi ini janji kalian kepada Tuhan, janji diri kalian masing-masing ya. Ya, kalau yang malu menulis di chat atau yang mungkin masih malu untuk bicara nggak apa-apa, simpan dalam hati tapi nanti kalian belajar melakukannya. Janji kalian. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ke sini. Nah, sekarang ini tugas. Nah, kalau kita semuanya tahu ya, mungkin anak-anak kan di sekolah suka nih. Tugas, apa sih tugas itu? Tugas itu berarti sesuatu yang wajib dikerjakan. Yang ditentukan untuk dilakukan. Nah, itu namanya tugas. Berarti nggak boleh nolak. Namanya tugas. Kalian tugasnya anak-anak sekolah nih. Ya belajar tugasnya. Ya, ada tugas-tugas PR yang harus dikerjakan atau mungkin ulangan yang harus dikerjakan, ya lakukan, kerjakan karena itu tugas yang wajib kalian lakukan untuk memenuhi syarat supaya kalian bisa naik kelas, supaya kalian bisa lulus. Nah, berarti itu pekerjaan menjadi tanggung jawab seseorang, tanggung jawab kalian masing-masing. Bukan berarti, oh ada tugas nih, terus yang ngerjain, biar aja dikerjain mama, biar aja dikerjain sama kakak, dikerjain sama om, bukan seperti itu. Tapi ini menjadi tugas tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar, gitu ya. Jadi pekerjaan yang dibebankan kepada kalian gitu karena kalian siswa di sekolah gitu. Karena apa tugas sekarang nih sekolah minggu ada aktivitas yang harus dikerjakan ya tugasnya kalian yang mengerjakan. Nah, tema kita hari ini bekerja. Bekerja berarti hubungannya pasti ada tugas. Nah, bekerja itu berarti melakukan suatu pekerjaan, berbuat sesuatu, ya kan? Itu bekerja. Ya, sudah ada hal yang sudah ini ya. Oh, bekerja ada rincian pekerjaan apa-apa yang harus dikerjakan. Itu sudah menjadi tanggung jawab masing-masing. Setiap orang memiliki job desk masing-masing gitu ya. Nah, sesuai tema kerjakan dengan sukacita. Sukacita itu berarti senang hati, girang ya. Ingat kalau kita melakukan segala sesuatunya dengan sukacita, maka semua pekerjaan kita itu akan membuahkan hasil yang baik. Tapi kalau kita mengerjakannya dengan bersungut-sungut atau dengan terpaksa atau dengan setengah hati atau tidak dengan semangat, ya hasilnya jadi kurang maksimal gitu ya. Contohnya kalau kalian mengerjakan tugas sekolah, kalian kerjakannya nih sambil bermalas-malasan ya, atau kerjanya asal-asalan, hasilnya baik atau tidak?
Tidak. Misalnya, tidak. Berbeda dengan anaknya yang tekun nih, mau dicoba lagi. Oh, ini masih kurang bagus, ulangi lagi ya. Ulangi lagi, dihapus lagi. Misalkan bikin pekerjaan yang KI 4 misalnya, KI 4 itu yang ini ya, prakarya yang ada ini ya, tugas yang harus kalian buat misalkan. Oh, ini masih kurang bagus deh kayaknya. Masih ada waktu nih, aku perbaiki dulu. Ya, dikerjakan dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, pasti hasil yang akan kalian dapat juga baik. Kita mau meneladani ini nih, Imam Esra, ketika dia mendapat tugas, dia langsung mengerjakan tugasnya tanpa menunda. Bahkan dia juga mempersiapkan mesbahnya untuk mendukung supaya dia bisa melakukan tugasnya dengan baik, sama dengan kalian, sama dengan kita. Kalau kita mendapat tugas, kita mendapatkan pekerjaan yang harus kita selesaikan segera, kita kerjakan segera, kita siapkan juga alat-alat pendukungnya. Oh, ini saya mau mengerjakan tugas membuat mading. Berarti supaya madingnya bagus, saya harus apa? Menyiapkan alat-alat yang lain. Oh, siapkan kertasnya. Oh, siapkan pensilnya. Oh, siapkan krayon untuk mewarnai, atau siapkan hiasan untuk mewarnai, siapkan gambar. Jadi kita siapkan alat-alat yang mendukung, gitu ya. Nah, memperlengkapi diri. Oh, saya mendapat tugas nih di sekolah minggu, ketika ibadah sekolah minggu saya mendapatkan tugas untuk mimpin doa. Ya, saya siapkan hati kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Oh, saya mendapat tugas nih mimpin pujian. Oh, berarti saya harus siapkan lagu-lagunya supaya saya bisa mengajak teman-teman menyanyi dengan baik. Oh, saya mendapat tugas nih nyanyi bersama teman-teman di kelas besar nih untuk mengisi ibadah. Oh, berarti saya harus siapkan ikut latihan dulu, gitu kan? Ya, ikut latihan dulu dengan baik. Oh, siapkan, berarti kalau sekarang nyanyinya masih online, oh berarti harus apa? Oh, latihan, oh bikin rekaman dulu, latihan lagunya dulu, kirim videonya dulu. Nah, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang pasti kita persiapkan untuk mendapatkan hasil yang baik. Begitu ya. Bisa dilakukan? Bisa dilakukan? Bisa. Bisa. Oke. Ya, ini pelajaran kita hari ini ya, materi sharing kita hari ini tentang bekerja dengan sukacita. Semoga menjadi berkat ya buat kita semua ya. Mari kita melakukan segala sesuatunya dengan penuh sukacita supaya apa yang kita lakukan itu bisa menjadi berkat buat orang-orang yang juga ada di sekitar kita. Gitu ya. Jangan jadikan tugas atau pekerjaan itu beban buat kita. Tapi lakukan itu dengan sukacita supaya menjadi berkat dan berkenan kepada Tuhan, gitu ya. Biarlah apa yang kita lakukan bisa menjadi kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Amin. Ya, kita berdoa yuk merespon firman Tuhan ini, dan nanti kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama ya. Ya, nanti yang sudah bisa, anak-anak boleh ketika Buning mengajak kita bersama-sama berdoa Bapa kami, nanti boleh open mic, kita berdoanya bersama-sama ya. Yuk, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Bagaimana kami belajar meneladani dari Imam Esra yang boleh melakukan tugas dengan sukacita dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu juga dengan kami Tuhan, Engkau kiranya memampukan kami, anak-anak-Mu, supaya ketika kami mendapatkan tugas, ketika kami harus melakukan pekerjaan, biarlah kami boleh melakukannya dengan sukacita. Dan apa yang kami lakukan, kami tujukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, karena kami, Tuhan sudah ajarkan untuk melakukannya dengan penuh tanggung jawab, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan bentuk dan pimpinlah kami, anak-anak-Mu, agar selalu bertumbuh dan bisa menjadi anak-anak yang selalu takut kepada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Mari kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama.
Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Buning kembalikan lagi ke Kak Vicky. Terima kasih Bu Ning untuk firman Tuhannya. Wah, luar biasa ya. Jadi adik-adik, apapun keadaan kita harus tetap mengerjakan tugas karena tugas itu merupakan bagian dari tanggung jawab kita. Dengan melakukan tugas itu, mungkin ada orang lain yang akan terbantu kayak gitu. Jadi dan Tuhan itu pasti berkenan kok atas tugas yang kita lakukan. Oke, kita mau masuk langsung nih ke aktivitas ya. Mana ya? Sebentar. Oke, ini aktivitas minggu lalu. Siapa yang ngumpulin ya? Wah, nggak ada suaranya. Benska, ya Benska yang ngumpulin. Jadi Benska pernah mengalami kesulitan dan perasaannya adalah sedih. Kenapa Benska sedih? Karena Benska nggak bisa pulang kampung. Jadi kalau misalkan ada teman yang merasakan hal yang sama, apa sih kalimat yang akan diucapkan oleh Benska ya? Kamu tetap semangat ya dan tetap sabar. Oke, kita mau langsung masuk ke aktivitas minggu ini. Apa ya? Wah, Kak Vicky share ya untuk linknya sebentar di box. Ini Kak Vicky minta adik-adik langsung dilengkapi. Jadi Kak Vicky langsung lihat siapa nih yang isi. Yang udah isi siapa aja. Jadi nggak ada alasan tidak mengerjakan. Baik. Baik. Siap, silakan. Itu sudah Kak Vicky share di link. Di chat box maksudnya. Dilengkapi, Kak Vicky sambil pantau lihat nih, hari ini ada siapa aja yang datang. Ya, 18 kurang 2, 16. 18 kurang 3. Ada 15 orang ya. Kak Vicky pantau nih sambil nunggu. Kak Vicky setelin musik ya, biar nggak boring. Kak Vicky kasih waktu deh, 10 menit ya. Oke. Ya, 15 orang. Sip.
Dulu. Ya, Noel, Kalau udah selesai ngapain ya? kita tunggu sampai 11.10 ya. Sebentar. Terima kasih, Noel. Oke. Di sini Kak Vicky lihat ada 10 responsif. Terima kasih untuk 11. Terima kasih adik-adik yang sudah mengisi. Terima kasih juga karena adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik pada hari ini. Kiranya apapun tugas yang diberikan kepada adik-adik, doa yang adik-adik panjatkan untuk tugas-tugas tersebut, kiranya Tuhan senantiasa ada mendampingi adik-adik semua dalam menjalani, dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan. Terima kasih adik-adik sudah mengisi langsung tugas aktivitas pada hari ini. Nanti hasilnya tunjukkan di minggu depan. Baik, kita mau langsung aja ya, lanjut ke persembahan. Wah, Kak Vicky harus share screen. Bentar, persembahan. Oke. Ini adik-adik, Kak Vicky sudah lampirkan untuk QR persembahan mingguan. Yang mau langsung scan bisa, atau nanti bisa minta tolong mama dan papanya untuk transfer ke gereja. Oke? Terima kasih. Sekarang Kak Vicky mau langsung kita naikkan pujian. Bersyukurlah. Tadi ada persembahan. Oh, ini aku share ulang mau ya. Katanya. Oke. Yang mau langsung scan boleh. Bisa nanti. Kalau mau minta mama papanya juga boleh. Siapa ya? Oke.
Oke. Apakah sudah? Nggak bisa. Kan aku HP-nya. Baik, kita langsung naikkan pujian. Bersyukurlah. Kalau mau nyanyi bareng-bareng di unmute boleh ya. Na, 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 na. Karena kasih engkau berkesudahan, terang benar
Oke. Untuk doa persembahan, Kak Vicky minta tolong Kinar. Boleh Kinar? Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan ini. Berkatilah persembahan ini agar bisa menjadi berkat bagi gereja dan semuanya, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kinar untuk doanya. Sebelum kita akhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini, Kak Vicky mau ajak adik-adik untuk naikkan satu pujian lagi. Kita sama-sama nyanyi ya, kita harus kecipta. Kita jangan lelah, karena bekerja di ladangnya Tuhan. Oke. Jangan lelah.
Oke, menjadi siap dibangun di dasar iman. Adik-adik, mari kita tutup ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan doa yang dipimpin oleh siapa ya? Cika, boleh pimpin doa penutup? Cika, wah nggak ada suaranya nih. Deh, yang lain deh. Aga boleh ya pimpin doa penutup? Oke, siap. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami sekolah minggu dari awal hingga akhir. Tuhan, kiranya saat Engkau memberikan kami tugas maupun tugas rumah, tugas sekolah, dan apapun itu, berkati kami juga untuk kami bisa menyelesaikan tugasnya yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus berkati kami karena kami akan menutup sekolah minggu ini dan selanjutnya kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Sebelum meninggalkan Zoom, tolong semuanya dinyalakan kameranya. Adik-adik kita mau foto bersama. Ya, tunjukkan pesonamu. Wow. Ketahuan deh, Mbak, umurnya. Ya, oke. Benska, Kevin. Benska mana nih? Oke. Kevin. Kakak record besar boleh on cam. Oke. Kakak record besar boleh ya, hitung ya. Sekalian ya kakak. Boleh. Terima kasih. Oke. Ya. Hitung kakak. Boleh ke mute loh kak. Halo. Halo. Aku nge-lag nggak sih? Enggak kok. Hah, kok enggak? Aku di kalian di aku kok itu aja, kok diem? Udah gaya aja. Bentar-bentar. Oke. Wah, ada kendala nih kakak recordnya. Oke, kakak record. Halo. Halo. Ya deh, nanti. Kak Vicky bisa. Oke. Boleh. Ya, baiklah. Dari kakak aja ya, maaf ya kak. Baiklah. Bergaya ya, semua ya. Jempol ya. 3, 2, 1. Cheers. Oke, lagi. Bentar, di full screen. 3, 2, 1. Oke. Sudah, adik-adik. Sebelum meninggalkan Zoom, Kak Vicky mau berpesan, kalau misalkan keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan rajin cuci tangan. Dan jangan lupa menjaga jarak dan mengurangi mobilitas. Jadi kalau bisa di rumah aja ya. Semangat untuk yang sudah mulai masuk sekolah, onsite, tetap jaga kesehatan, minum vitamin, pokoknya tetap deh jaga kesehatan dan terus berdoa sama Tuhan, minta perlindungan. Oke, sekian dari Kak Vicky. Buning ada tambahan? Cukup, baik adik-adik. Ibadah sekolah minggu sudah selesai. Boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.